Selamat berjumpa bersama saya dalam acara di Mimbar Serambi Religius, channel YouTube yang menjadi kebanggaan kita bersama. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal buat seluruh umat beriman di mana saja Anda berada. Hendaknya kamu menamakan Dia Immanuel. Saudara-saudara umat Allah yang terkasih, mengikuti perkembangan pelaksanaan Natal pada tahun 2020 ini sesungguhnya adalah suatu Natal yang boleh dikatakan wow, sesuatu banget gitu loh. Mengapa demikian? Saya mengontrol beberapa gereja di kota Batam dan saya menjumpai orang sibuk mencuci tangan, pengukuran suhu tubuh, dipersilakan masuk, mengambil tempat duduk yang sudah ditentukan, duduk dengan masker lengkap, mengarahkan pandangan ke depan, ke hadapan altar Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh menarik dan indah. Persoalannya adalah, apakah dengan demikian lalu kita mengatakan bahwa Allah tidak beserta kita? Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sesungguhnya Dia adalah Immanuel. Sang Sabda kini telah menjadi manusia dan Dia berawal dari kota Bethlehem. Bethlehem berada di daerah negara Palestina. Dan di dalam sebuah kandang ada palungan tempat Yesus dibaringkan. Dan mereka hanya bertiga saja, yaitu Yosef, Maria, dan Tuhan Yesus. Kalau mau dikatakan dengan bahasa yang sekarang, maka mereka ini sedang mengisolasi diri. Namun Yosef tidak memakai pakaian asmat. Itu yang menariknya di situ. Tidak ada kaum kerabat yang datang berkunjung. Mereka bertiga sibuk memikirkan dan beraksen bagaimana pusar Tuhan Yesus harus segera digunting. Yosef adalah dokter yang sangat ajaib. Dialah yang menolong Bunda Maria melahirkan dan dibaringkan di lampin, di palungan dengan kain lampin. Pertanyaannya adalah, mengapa ada kain lampin? Berarti persoalan ini adalah persoalan imani. Bunda Maria adalah seorang bunda yang diutus oleh Allah untuk menjadi bunda Yesus Kristus, untuk menjadi bunda segala bangsa. Tentu dia tahu bahwa akan tiba saatnya dia akan melahirkan. Lalu apa yang terjadi saudara-saudariku yang terkasih? Dia pergi mencaca jiwa, tetapi dia membawa kain lampin. Berarti dia sudah mengetahui dengan sungguh bahwa saya akan melahirkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan luar biasa indah. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara dari malaikat yang mengatakan kepada para gembala, jangan takut, unang hamu mabiar, don't be afraid, karena sesungguhnya hari ini telah lahir di kota Daud Yesus Kristus yang hendak kalian namakan Dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Saudara-saudara umat Allah yang terkasih, mempertanyakan soal Allah beserta kita hanya orang-orang yang beriman dengan sungguh, yang memiliki daya kualitas imani yang oke dan mantap, hanya mampu berkata, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan kebimbangan, dalam keadaan kerusuhan, dalam keadaan pertentangan, ekonomi yang tidak stabil, pekerjaannya tak menentu, pendidikan anak-anak juga tak tahu kemana arahnya,
Percayalah saudari-saudaraku yang terkasih, Anda tidak berjalan sendirian. Karena ada Immanuel, Allah beserta kita. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, menemukan bagaimana Allah beserta kita ini, masing-masing keluarga saya tantang. Apakah keluargamu sungguh sudah menemukan kehadiran Yesus atau belum? Di tengah pekerjaanmu yang tak menentu, Anda patut bertanya, apakah Allah hadir dan memberikan suatu pekerjaan yang layak bagimu? Syukurilah itu, karena Allah sangat peduli dengan kita semua. Syukurilah bahwa cinta Tuhan tidak akan pernah berubah. Kasih Tuhan senantiasa menyertai kita, dan Dia senantiasa mengarahkan kita di jalan yang baik dan benar, dan Dia memberikan kepada kita suatu bukti cintanya yang tidak ada batasnya. Dan sesungguhnya Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kepada anggota keluarga saya selalu menyarankan, ketika orang yang menjadi panutan dalam keluargamu, sang ayah, pemasukannya berkurang, lalu muncullah macam-macam hal. Sang istri mengancam akan melepaskan sang suami. Terjadi. Untuk kota Batam hal ini adalah hal yang biasa. Di kota-kota besar hal yang biasa. Anak-anak dibiarkan terlantar. Kehidupan ekonomi sungguh menjadi jurang pemisah. Dan kita bisa terjungkal ke dalam keputusasaan. Inilah tanda-tanda kegelapan hidup kita. Namun saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah, kegelapan tidak akan menguasai kita. Karena gelap akan dikalahkan oleh sang terang, yakni Yesus Kristus. Ibu Bapa, saudari-saudaraku yang terkasih, dalam hal-hal seperti ini, kepada Ibu Bapa sekalian, mungkin saja merasa putus asa. Anda merasakan bahwa kamu berjalan sendirian, itu tidak boleh. Karena apa? Karena ada Dia, Yesus, yang adalah Immanuel, Allah beserta kita. Oleh karena itu, marilah bersama dengan para gembala, kita datang ke Bethlehem keluarga kita. Kita masuk ke dalam Bethlehem hati kita. Di sanalah ada palungan yang paling indah, tempat Tuhan Yesus dibaringkan. Dan bersama seluruh bala tentara, para malaikat surgawi, kita juga bersorak-sorai dan memuji Allah dengan bernyanyi. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus. Kemuliaan bagi Allah di tempat Allah yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan adalah hanya milik Allah, namun Dia akan turun, ada, tinggal bersama kita, karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dengan demikian, saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak Anda di tengah perayaan Natal dalam musim pandemi ini, Anda tidak usah putus asa. Anda jangan merasa terisolir karena Anda hidup sendirian. Ada Allah yang senantiasa ada beserta kita. Dan sesungguhnya Allah mengutus putranya Yesus Kristus, dan Dia dinamakan Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal, dan sebentar lagi kita akan melepaskan tahun 2020 dan kita akan menyambut tahun 2021. Tetap di jalan dan jalur yang satu dan sama, yaitu bersama Yesus Kristus senantiasa tinggal dan menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.